Shalom semua. Shalom. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Engkau kumpulkan kami di sini. Untuk sebentar lagi kami akan belajar tentang firman-Mu. Berikan kami hati sebagai murid. Dan Engkau sendiri Tuhan melalui Roh Kudus-Mu membukakan pengertian-pengertian itu. Beshem ha'af, ben firwah kodesh, ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom. Saya sering ke gereja ini beberapa kali, cuman berdiri di sini baru pertama kali dan mungkin ada yang bertanya, kenapa Bu Rita kok pakai kerudung? Mana dasar Alkitabiahnya? Nanti Anda di rumah bisa membaca di 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai 16. Ya, di situ ada bahasan secara culture, secara budaya oleh Rasul Paulus mengenai perempuan yang berbicara dan dia harus berkerudung untuk konteks budaya kala itu. Kenapa konteks budaya kala itu? Karena memang Rasul Paulus, juga Yesus Kristus dan para rasul semua itu mereka lahir dan besar di antara orang-orang Yahudi. Dan Anda tentu saja setiap tahun mungkin terima kartu Natal kan? Kartu Natal itu kalau lihat Bunda Maria kan pakai kerudung. Nah, jadi itulah konteks budayanya orang Israel. Ada satu buku yang ditulis oleh Profesor Gritsingi, judulnya menarik. Dari Israel ke Asia. Loh, Israel kan Asia? Iya. Tapi kenapa dia memberi judul dari Israel ke Asia? Karena memang orang-orang Indonesia, orang-orang Kristen di Indonesia, sebenarnya hampir semuanya itu mengenal kekristenan itu yang dibawa oleh para penginjil-penginjil dari Barat. Sehingga kita hampir semua kita mengira bahwa kekristenan itu adalah agama Barat. Padahal sesungguhnya kekristenan adalah agama timur. Israel itu ada di Asia, ada di Timur Tengah. Dan marilah saya mengajak Anda semua untuk kembali mengingat bahwa sesungguhnya kekristenan kita itu sama-sama berasal dari timur. Jadi judul menarik dari buku Profesor Gritsingi, seorang profesor dari Universitas UKDW, dan dia sangat expert sekali pada perjanjian lama. Dia menuliskan buku dari Israel ke Asia. Maksudnya, ya tentu saja dari Asia ke Asia. Mari kita mengenal kekristenan kita dari Asia. Itulah kenapa setiap kali saya mengajar, saya menggunakan kerudung dalam konteks apa? Konteks budaya. Supaya orang-orang Kristen dapat mengenal kekristenan dari konteks budaya aslinya. Nah, itu yang membuat saya ingin memperkenalkan kekristenan dari sisi ketimurannya. Saya mengajar sebagai dosen untuk sastra bahasa Ibrani dan juga filsafat Yahudi. Nah, dari situ saya menggunakan kerudung ini yang sebenarnya namanya mantila. Jadi bukan kerudung biasa. Mantila adalah kerudung doa yang biasanya dipakai oleh saudara-saudara kita kalangan Ortodoks atau Katolik. Jadi kerudungnya beda ya. Jadi inilah yang menjadi latar belakang saya. Kenapa setiap kali mengajar itu menggunakan kerudung? Karena supaya kita mengingat kembali bahwa kekristenan kita, Yesus Kristus bukan orang Eropa, bukan orang bule, tetapi sama-sama orang Asia seperti kita. Dan mari kita banyak menggali keindahan, kekayaan Alkitab kita itu dari sisi ketimurannya. Dan untuk minggu ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kasih karunia di dalam iman. Jadi judul khotbah minggu ini adalah kasih karunia di dalam iman. Apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia, bahasa Ibrani-nya adalah chesed. Kasih karunia di dalam iman adalah chesed ba'emunah. Jadi marilah kita mengenal kata Ibrani chesed.
Apa itu hesed? Saya akan menjelaskan dulu konsepnya. Apa sih konsep kasih karunia itu? Atau konsep anugerah itu? Konsep kasih karunia adalah yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima nggak punya hak, ya. Tapi dikasih, Anda nggak punya hak, tapi Anda diberi. Nah, itulah kasih karunia. Nah, apakah kasih karunia ini baru dikenal dari zamannya Bapak Abraham? No. Oke, agak mundur ke belakang. Baru dikenal dari Bapak Nuh, sebagai Bapak segala bangsa. Enggak juga. Kasih karunia ini sudah diperkenalkan oleh Tuhan kepada manusia sejak mulanya, yaitu Adam. Dan itu yang membuat Adam menjadi orang yang beriman pertama kali. Jadi kalau Anda ditanya, siapakah orang yang beriman pertama kali di dunia ini? Anda jawab, Adam. Mana buktinya? Saya akan cerita sedikit. Satu singkat saja dari buku saya yang berjudul Parashat Bereshit. Ya. Ketika Adam ditaruh di Taman Eden, Tuhan memberikan satu perintah dan larangan. Semua pohon di taman ini, buahnya boleh kamu makan. Tapi ada larangannya. Yang di tengah-tengah itu, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan kamu makan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Beyom akhalcha mimenu motamu. Kamu kalau makan, pasti hari itu kamu mati. Nah, Adam diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dia adalah seorang intelijen yang pertama kali, orang yang berhikmat pertama kali. Adam sangat mengerti perkataan Tuhan ini. Tapi apa yang terjadi? Dan perkataan ini diberikan oleh Tuhan sebelum istrinya diciptakan. Kemudian istrinya diciptakan, ternyata istrinya tergoda oleh bujukan si iblis melalui ular. Katanya begini, gak apa-apa kok kalau kamu makan, nanti kamu jadi seperti Tuhan. Nah, perkataan nanti kamu akan jadi seperti Tuhan itu membuat manusia menjadi apa? Greedy. Ingin lebih dari apa yang dia punya hari ini. Dia ingin seperti Allah, dan itu adalah pemberontakan. Nah, istrinya mengatakan, makan nih. Padahal Adam tahu, pada saat engkau makan, pastilah engkau mati. Tapi dia makan juga, kenapa? Iming-imingnya tadi, engkau akan menjadi seperti Allah. Akhirnya dimakan. Nah, ketika dimakan, barulah, ketika si istri makan, gak terjadi apa-apa. Tapi ketika sang suami makan, barulah terjadi perubahan yang besar. Kenapa? Karena perintah tadi tidak diberikan kepada istrinya, diberikan kepada suaminya. Seandainya istrinya makan dan kemudian Hawanya bilang, gak boleh, Tuhan melarang makan itu. Apa yang terjadi? Dosa itu tidak terkonfirmasi. Tapi ketika manusia pertama Adam ikut makan atas pemberian dari istrinya, dia mengkonfirmasi kesalahan dari istrinya. Maka itulah kenapa disebut sebagai dosa Adam. Nah, ketika tahu ada perubahan, dia telanjang dan dia mendengar derap langkah Tuhan itu, terus kemudian dia menjadi takut. Dia tahu hari itu dia mati. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan bertanya, apakah yang kamu lakukan? Apakah engkau makan buah yang aku larang itu? Adamnya bilang, nih perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi aku. Dia nggak mau mengakui kesalahan itu, nyalain ke istrinya. Istrinya nggak mau kalah, nyalain ke ular. Nah, di situ sebenarnya Adam sudah tahu bahwa dia mati. Tapi apa yang terjadi? Ketika istri menyalahkan ular, Tuhan mengatakan, terkutuklah ular. Dan Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau
dan keturunanmu akan dan si ular itu akan meremukkan tumitnya. Nah, Anda tahu, Adam pinter. Pada hari dia makan, pasti dia mati. Tapi Tuhan mengucapkan suatu firman yang paradoks. Paradoksnya apa? Loh, pada hari aku mati kok Tuhan bicara tentang keturunan. Wow. Wow. Berarti masih ada harapan kehidupan. Di sini Adam sudah kaget sekali. Lalu kemudian Adam dikagetkan kedua kali. Adam, karena engkau mengikuti perkataan dari istrimu, maka terkutuklah engkau. Mestinya kan gitu. Terkutuklah engkau. Enggak. Tuhan mengatakan apa? Terkutuklah Adamah. Adamah itu apa? Tanah. Jadi ada korelasi antara tanah dan Adam. Tanah dalam bahasa Ibrani itu Adamah. Adam diciptakan dari tanah itu Adam. Jadi yang dikutuk bukan Adam tapi Adamah. Adam kaget kedua kali. Wow. Yang pertama ada satu kontradiksi. Pada hari engkau mati, Tuhan menjanjikan keturunan kepada si perempuan itu. Kemudian yang dikutuk bukan Adam. Kalau seandainya Adam waktu itu yang dikutuk, udah habis Adam. Gak ada kita hari ini. Tapi Tuhan tidak mau Adam mati pada hari itu. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi Adam untuk bertobat. Nah, pertobatan Adam ini di mana? Pertobatan Adam karena mensyukuri kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Apa tadi kasih karunia? Yang memberi, nggak berkewajiban, yang nerima nggak punya hak. Adam yang seharusnya mati, nggak punya hak untuk hidup, tapi diberi hak hidup. Sehingga ketika dia diberi hak untuk hidup, yang mestinya nggak boleh diberikan kepadanya, dia kemudian memberikan istrinya nama. Namanya apa? Hawa. Kata Hawa itu adalah serapan dari bahasa Arab yang sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani Hawa. Hawa jadi Hawa. Nah, kata Hawa itu dari kata Ibrani Hai. Apa itu Hai? Hai artinya hidup. Kenapa dia memberikan istrinya nama Hawa? Karena dari istrinya ini nanti akan berlanjut kehidupan dengan lahirnya keturunan-keturunan Adam. Nah, jadi disinilah konsep kasih karunia yang pertama kali diperkenalkan kepada manusia. Adam yang seharusnya mati, dia nggak mati. Dia memahami firman Tuhan ini dengan sangat seksama dan sangat jelas. Dia memberikan pengucapan syukurnya dengan pemberian nama istrinya Hawa. Aku diperbolehkan hidup, aku mensyukurinya dengan aku memanggil istriku nama Hawa. Nah, dari situlah janji Tuhan melalui Sang Mesias lahir dari keturunan perempuan. Yesus lahir tanpa benih laki-laki dari keturunan perempuan perawan suci Maria. Selalu dari keturunan Maria, selalu dari keturunan perempuan melahirkan kehidupan, dan tipologinya sudah dinyatakan oleh Tuhan sejak di Taman Eden. Jadi konsep kasih karunia bukan dimulai sejak Bapak Abraham sebagai bapak orang beriman. Yes, memang Bapak Abraham adalah bapak orang beriman, tapi benih iman itu sudah diberikan kepada Adam, kemudian diturunkan kepada dua putranya, Habel dan Kain, ya. Tapi kemudian Kain membunuh adiknya, dan dia berpaling dari Tuhan, gak mau bertobat. Tuhan memberikan kompensasi dari Habel yang mati, yaitu siapa? Set. Set melahirkan keturunannya, dan kemudian lahir Nuh. Keturunan Nuh itu dari Sem melahirkan Abraham. Abraham melahirkan bangsa Israel menurunkan Sang Mesias Yesus Kristus, dan dari Yesus Kristus ini kasih karunia sungguh dinyatakan kepada manusia. Konsep kasih karunia tadi, yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima nggak punya hak. Kita nggak punya hak untuk hidup kekal, tapi kita dikasih
hidup yang kekal. Nah, setiap orang yang sadar bahwa hidupnya memiliki kasih karunia, hesed, maka seharusnya secara otomatis keadaan ini membuat dia beriman. Hesed ba'emunah. Hidup di dalam kasih karunia, di dalam iman. Nah, Gereja Mawar Sharon ini melakukan persiapan penuh dalam penggembalaannya di tema tahunan ini. Kita bersama sudah tahu, walking in abundant grace, berjalan dalam kelimpahan kasih karunia. Nah, ini bahasa Ibraninya lalechet baraf hesed. Lalechet baraf hesed. Nah, walking in abundant grace. Sebelum saya masuk ke dalam pengertiannya yang lebih dalam, kita mulai mengenal apa sih walking? Apa yang dimaksud dengan kata walking? Nah, kata walking dalam bahasa Ibrani itu halak. Nah, setiap kali di Alkitab menulis kata halak, halak berjalan, itu selalu ditulis dalam bentuk resiprokal. Misalnya dalam Kejadian 5 ayat 24. Misalnya di sini dituliskan Henok hidup bergaul dengan Allah. Ya. Fayid halek Hanok et ha Elohim. Dan berjalanlah Henok itu bersama Allah. Nah, berjalannya bukan berjalan biasa, bukan halak biasa, bukan walking biasa. Tapi apa? Walking around with. Nah, karena dalam sastra Ibraninya itu ditulis dalam bentuk verba resiprokal. Apa itu resiprokal? Resiprokal itu bersaut-sautan. Ya. Jadi kalau kita walking in abundant grace, bukan hanya walking sendirian, tapi apa? Walking bersaut-sautan. Bersaut-sautan dengan siapa? Bersaut-sautan dengan Allah. Jadi resiprokal. Bersaut-sautan, bukan walking sendirian. You are not walking alone. Tapi kita walking around with God. Nah, itu contoh satu, Henok yang walking around with God. Contoh kedua adalah Nuh. Nuh yang juga hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Nanti Anda baca di rumah. Ayatnya banyak. Kalau Anda sama saya, ayatnya pasti banyak. Ditulis dalam bahasa Ibraninya adalah hit halek. VH Elohim hit halek Noah. Nuh itu walking around with God. Jadi bukan walking sendirian, tapi walking around with God. Contoh ketiga, tentu saja kita nggak boleh ninggalkan satu nama ini adalah siapa? Abraham tentu ya. Kejadian 17 ayat 1 itu menulis Ani El Shaddai, hit halek levanai. Aku ini Allah yang Maha Kuasa. Berjalanlah di depanku, walking around with me, kata Tuhan begitu. Jadi kalau kita berjalan bersama Allah, itu bukan berjalan sendirian, tapi bersaut-sautan. Bukan kita di sini Allah di sono, bukan, tetapi walking around with God. Nah, jadi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Allah, disitulah ada abundant grace. Nah, dan tema gereja ini untuk bulan Januari ini adalah moving in faith. Apa itu moving in faith? Moving dalam bahasa Ibrani juga pakai kata berjalan. Halak. Nah, lalechet ba'emunah. Jadi berjalan di dalam iman. Nah, kita nanti akan belajar bersama-sama untuk Amos 9 ayat 13 sampai 15. Tapi sekarang kita masih putar-putar di kata-kata halak. Walking around with God, walking in abundant grace, bukan walking biasa, tetapi hit halek, walking around with God. Nah, kemudian bilang, alah Ibu Rita ini sukanya ngomong Yahudi aja. Yahudi kan ada di perjanjian lama doang, gitu kan? Ya, bahasa Ibrani kan bahasa perjanjian lama, di perjanjian baru ada nggak? Tentu saja ada dong, ya. Apakah ada konsep halak atau halakah dalam perjanjian baru? Tentu saja ada. Anda harus ingat, walaupun perjanjian baru tidak ditulis dalam bahasa Ibrani, tetapi dia ditulis dalam bahasa Yunani, ya.
walaupun ditulis dalam bahasa Yunani, tapi yang nulis tetap orang Ibrani. Maka konsep pikirannya tetap pikiran Ibrani. Nah, Rasul Paulus adalah seorang Yahudi. Nah, sebagai seorang Yahudi dan dia seorang rabi, pasti pikirannya terkonsep apa? Keyahudiannya. Maka walaupun di perjanjian baru tidak ada kata halak dalam bahasa Ibrani, tetapi konsep pemikiran tentang walking around with God ini tetap ada di perjanjian baru. Ya, jadi walaupun perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, kenapa Tuhan memperkenankan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani? Karena dalam masa Tuhan Yesus dahulu, ya, ada 4 bahasa yang berlaku masa itu. Yang pertama, bahasa Ibrani sebagai bahasa liturgi. Kalau mereka ke bait Allah, kalau mereka ke sinagog, mereka membaca doa dalam bahasa Ibrani, bahasa liturgi. Nah, kemudian bahasa sehari-hari mereka bicara dalam bahasa Aram karena mereka pernah dibuang di Babel. Nah, bahasa Babel dibawa ke tanah suci sebagai bahasa Aram. Bahasa sehari-hari, ya. Kita ngomong, saya bicara di sini pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau saya ketemu teman saya, teman sekolah, langsung ngomong Jawa. Nah, itu bahasa sehari-hari, ya. Jadi setidaknya ada 2 bahasa. Kemudian masih ada 1 bahasa lagi. Bahasa Yunani sebagai bahasa internasional. Bahasa kaum cerdik pandai. Kita semua orang sekolahan kan? Walaupun kita nggak berbahasa Inggris secara fluent, ya, tapi kita bisa ngerti orang yang bicara dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena kita sekolah. Jadi orang sekolahan pasti bisa bahasa Inggris, ya kan? Nah, waktu itu zaman Yesus juga begitu. Orang sekolahan, orang-orang intelek itu pasti bisa bicara bahasa Yunani. Maka supaya Injil Kristus itu dapat dikenal oleh bangsa-bangsa di luar bangsa Israel, maka Tuhan memperkenankan para rasul menulis Injil Kristus dalam bahasa Yunani supaya apa? Supaya bangsa-bangsa lain mengenal berita kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Jadi fungsinya sama. Zaman dulu bahasa Yunani sebagai bahasa internasional, lingua franca, hari ini kita mengenal bahasa Inggris. Jadi posisinya seperti itu. Dan kemudian masih ada 1 bahasa lagi, yaitu bahasa Latin. Bahasanya dari Emporium Romawi, bahasanya kaum penjajah. Bahasa administrasi negara. Jadi zaman Yesus ada 4 bahasa. Sehingga dari berkembangnya bahasa ini, Tuhan memperkenankan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi kalau Anda ditanya, loh, katanya orang-orang Israel dan para rasul itu adalah orang Yahudi. Tapi kenapa kok mereka nulis dalam bahasa Yunani? Nggak mungkin. Perjanjian baru harus ditulis dalam bahasa Yunani, harus bahasa Ibrani. Enggak, ya. Karena supaya Injil Kristus dipahami oleh bangsa-bangsa lain di luar orang-orang Yahudi. Nah, kita akan membaca konsep halakah. Konsep halak, walking, dalam perjanjian baru yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya. Kolose 2 ayat 6 kita akan membaca. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, kata yang diterjemahkan hidupmu, nah ini sebenarnya adalah terjemahan yang lost in translation. Kenapa saya bilang lost in translation? Karena ini membuang makna halakah yang di dalam prinsip keyahudian. Karena halakah dalam prinsip keyahudian itu adalah suatu jalan hidup. Jalan hidup yang berdasarkan Torah. Nah, inilah jalan hidup. Dan kata jalan ini digunakan oleh Rasul Paulus dalam konsep keyahudiannya bahwa inilah jalan hidup. Tetapi di sini maksudnya adalah jalan hidup bersama dengan Kristus. Nah, kata jalan dalam bahasa Yunani adalah peripateo. Peripateo, bahasa Yunani. Tapi apakah ini adalah betul-betul konsep dari
yang dipikirkan oleh Rasul Paulus ini. Ternyata ini adalah berlambang dari apa yang dipahami oleh orang Yahudi sebagai halakah. Saya baca dalam bahasa Ibrani-nya supaya Anda tahu bahwa ada halakah di sini. Lachen ka asher kibalten et Hamashiach et Yeshua Adonenu gam hithalechu. Maka berjalanlah kalian bersama-sama dengan dia. Ada kata halak, walking around with God. Selalu ada lost in translation. Something always lost in translation. Kalau sesuatu sudah diterjemahkan. Nah sekarang, inilah keinginan Tuhan. Supaya kita selalu berjalan walking around with Him. Bersaut-sautan dengan dia. Kita akan mendalami bagaimana sih perasaan Tuhan itu kalau sedang berjalan bersama anak-anaknya. Kita baca Hosea 11 ayat 3-4. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insyaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Ayat 4, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberikan mereka makan. Di sini Allah menggambarkan dirinya sebagai orang tua yang penuh dengan sabar mengajarkan anak-anaknya yang masih kecil itu untuk berjalan. Dan dia senang menyertai kita selagi kita terus berjalan bersama-sama dengan sang orang tua kita itu. Jadi, apa yang menjadi tema besar dari gereja ini? Walking in abundant grace. Lalechet baraf hesed. Ini bukan sekedar jargon tahunan dalam pengajaran gereja ini. Tetapi ini menjadi apa? Jalan hidup. Menjadi halakah. Jalan hidup bagi kita semua. Bukan berjalan sendiri, tetapi apa? Walking around with God. Nah, kasih karunia dalam bahasa Ibrani menggunakan 3 kata. Yang pertama hesed, tadi saya bolak-balik ngomong hesed. Yang kedua adalah chen. Yang ketiga adalah ratson. Tapi kita dalami saja kata hesed ini. Kata hesed, kalau Anda sering membaca dalam kitab King James, kata hesed itu di awalnya itu diterjemahkan oleh seorang penerjemah yang namanya William Tyndale. Kata hesed itu diterjemahkan dengan loving kindness. Kenapa kok diterjemahkan 2 kata? Karena kasih Tuhan itu bukan cuma kasih, tapi apa? Loving and kindness. Dalam bahasa Indonesia juga cantik sekali kata ini diterjemahkan apa? Kasih setia. Jadi loving kindness, hesed, bahasa Indonesianya kasih setia. Gak bisa diterjemahkan 1 kata. Karena sifat Allah ini tiada duanya. Apa? Kasih dan setia. Udah tahu manusia itu dosa dan dosa dan dosa, tapi Tuhan masih mengampuni. Dan ini adalah prinsip kesetiaan Allah. Adam jatuh dalam dosa. Tapi apa? Hari itu juga, pada hari kematian Adam, Tuhan mengadakan pemberesan. Pemberesannya dengan cara apa? 1 janji, nanti ada keturunan dari perempuan ini. Ada harapan kehidupan, bukan cuma itu saja. Tuhan memberikan apa? 1 demonstrasi visual yang pertama kali. Gara-gara kamu Adam, upahmu ketika engkau berdosa adalah mati. Harus ada pihak lain yang dijadikan mati. Siapa? Binatang yang tidak berdosa. Tuhan membunuh binatang yang tidak berdosa di Taman Eden. Diambil kulitnya untuk apa? Menutupi kemaluan Adam. Dan itu adalah demonstrasi yang pertama. Gara-gara Adam berdosa dan mati, harus ada pihak lain membayar kematian itu. Itu namanya apa? Tukar guling kematian. Ya. Jadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan di Taman Eden itu seperti apa? Tuhan lagi teken cek mundur. Oh, Adam, kamu berdosa ya. Dosamu harus dibayar setara dengan kematianmu. Tuhan memberikan
teken cek mundur dengan kematian darah binatang di Taman Eden. Kemudian pada zamannya manusia, zamannya Nuh berdosa, dia memberikan korban. Abraham berdosa, Abraham memberikan korban. Daud berdosa, semuanya di sepanjang perjanjian lama, semuanya memberikan korban binatang, dan itu semua adalah cek mundur. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya toko, ya, buka cek mundur, terima barang, buka cek mundur gitu kan. Cek mundur yang Anda tulis ini semua, pada saatnya itu apa? Harus dilunasi kan? Nah, seperti ini juga. Tuhan teken cek mundur bolak-balik di perjanjian lama, pada akhirnya harus dilunasi. Pelunasannya dengan apa? Pelunasannya dengan kedatangannya sendiri. Dalam Yesus Kristus mati di kayu salib, dan itulah pembayaran atas hutang dosa yang upahnya mati. Kenapa kok harus dibayar hutangnya? Kan gampang Tuhan. Kan Tuhan maha pengampun, tinggal bilang dosamu sudah diampuni. Emang gampang begitu? Coba saya kasih satu ilustrasi, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Anda terkenal sebagai orang yang baik. Terus kemudian ada saudara Anda sangat kekurangan miskin dan ingin memulai usahanya. Terus kemudian si saudara Anda ini Anda kasih modal, ya, sebagai hutang. Kasih modal berapa? 10 juta deh. Supaya dia bisa melakukan pekerjaannya, atau mungkin jualan apa gitu. Anda tunggu setahun, 2 tahun, ternyata usahanya kok nggak maju, malah turun. Kemudian Anda sangat mengasihi saudara Anda ini. Kayaknya nggak mungkin deh dia membayar hutangnya 10 juta itu. Ya udah, aku bilang, hutangmu sudah diampuni, hutangmu sudah dilunasi. Apa yang terjadi ketika Anda bicara hutangmu sudah dilunasi, hutangmu sudah diampuni? Ini persis seperti yang terjadi oleh Tuhan. Ketika Tuhan bicara dosamu sudah diampuni, ketika Tuhan Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, itu artinya apa? Orang tadi yang ngasih hutang 10 juta, ketika dia bilang hutangmu sudah dilunasi, artinya apa? Dia menghisap kerugian 10 juta itu untuk dirinya. Nggak gratis, ya kan? Demikian juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan bicara bahwa upah dosa adalah mati, kemudian Tuhan bicara dosamu sudah diampuni, artinya apa? Tuhan menghisap sendiri konsekuensi kematian itu. Itulah kenapa harus Tuhan sendiri yang datang ke bumi, dan dia melunasi semua cek mundur yang sudah Tuhan teken di sepanjang perjanjian lama, dan dia melakukan penggenapannya di perjanjian baru. Jadi walking in abundance grace bukan sekedar walking biasa, bukan sekedar abundant yang melimpah-limpah biasa, tapi sesuatu yang tak terbayar, yang sungguh amat besar. Konsep kasih karunia tadi apa? Yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima gak punya hak. Itulah yang kita terima. 1 Petrus 5 ayat 10-11. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Walking in abundant grace. Berjalan bersama Allah, berjalan bersama Tuhan Yesus. Dan ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam Kolose 2 ayat 6, dan memberikan inspirasi kepada seorang penulis lagu pada zaman kuno dulu, John Newton. Dia menuliskan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus,
serta Yesus selamanya. Balik lagi ke sekolah minggu ya. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunshine, walking in the shadow, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang memberikan kita kasih karunia. Nah, sekarang kita baru masuk ke pengajaran dari gereja ini, Moving in Faith. Amos 9 ayat 13 sampai 15. Iman sebagai jalan hidup. Movingnya tadi itu apa? Walking, moving sama saja ya dalam bahasa Ibrani-nya lalechet. Lalechet ba'emuna. Berjalan dalam iman. Iman sebagai jalan hidup. Yang diambil dari Amos. Nah, Amos ini jarang dibicarakan. Jadi kita belajar tentang Amos. Amos ini siapa sih? Amos 1 ayat 1. Kita baca ya. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam kedua, ya, ini Yerobeam yang kedua, anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Nah, ada gempa bumi. Tentu saja ini untuk menunjukkan timeline di mana ayat ini ditulis. Ada Raja Uzia, ada Raja Yerobeam kedua, dan kemudian ada gempa bumi. Nah, seorang yang bernama Amos. Ada yang namanya Amos di sini? Amos artinya penanggung beban. Aduh, penanggung beban. Susah banget di nama gitu kan. Tapi jangan khawatir ya. Bukan dalam artian menanggung beban yang seperti itu, ada artian positifnya. Jadi artian positif dari Amos ini adalah dia yang ditugasi oleh Tuhan untuk membawa berita-berita berbobot. Nah, kalau anak Anda ada yang namanya Amos, Anda ngasih nama anak Anda Amos, nanti sekolahin pendeta ya. Karena dia artinya adalah seorang yang membawa berita yang berbobot. Nah, cocok pasti jadi pendeta. Nah, oke. Jadi Amos ini siapa sih? Amos ini adalah seorang nabi yang berasal dari Tekoa. Tekoa itu sekitar 16 kilo dari kota Yerusalem. Nah, pada saat Amos ini dipanggil oleh Tuhan, Israel itu sudah pecah jadi 2. Ya. Jadi dulu itu Israel itu bersatu. Pada zamannya Saul, pada zamannya Daud, dan pada zamannya Salomo. Tapi Anda tahu karena Salomo pernah berdosa terhadap Tuhan dan menyembah ilah-ilah asing, maka kemudian Tuhan menubuatkan bahwa kerajaannya akan terpecah. Dan betul ketika Salomo mati, kerajaannya betul-betul terpecah menjadi 10 suku yang ada di utara, dengan rajanya itu adalah Yerobeam. Kemudian yang di selatan anaknya sendiri Rehabeam. Di situ ada suku yang terkemuka adalah suku Yehuda, makanya kerajaan Yehuda. Di situ ada suku minor 2, yaitu suku Lewi dan suku Benyamin. Kenapa Lewi ada di situ? Karena ada bait Allah dan suku-suku Lewi melayani di bait Allah di Yerusalem. Kenapa Benyamin ikut di selatan? Karena di situ ada makam Rahel. Makam Rahel di Bethlehem Efrata. Dan Rahel ini mati gara-gara melahirkan Benyamin, maka suku Benyamin memilih tinggal di selatan. Nah, yang di selatan karena ada bait Allah masih lumayan. Lumayan apa? Lumayan setia. Jadi nggak setia banget ya. Lumayan setia karena masih ada bait Allah. Tapi yang di utara itu semuanya mulai Raja Yerobeam dan seterusnya nanti
sampai yang terakhir semuanya melawan Tuhan, menyembah ilah-ilah asing. Dan dari sini Amos diberi tugas untuk memberikan berita yang berbobot bagi Israel yang di utara itu, supaya mereka itu kembali kepada Tuhan. Dan memang pada akhirnya Israel yang di utara ini dibiarkan Tuhan itu hilang, ya. Tapi bukan berarti Tuhan itu membiarkan hilang begitu saja. Masih ada sisa-sisa Israel di utara yang masih diingat oleh Tuhan, yang dituliskan dalam kitab yang kita baca dari kitab Amos nanti, ya. Tapi saya akan bercerita sedikit tentang sejarah Israel ini. Kenapa kok Israel yang di selatan itu masih disayangi oleh Tuhan? Yang di utara itu udah biar aja hilang, karena mereka sudah terlalu melawan Tuhan, menyembah ilah-ilah asing. Terus yang di selatan ini mereka masih lumayan setia, tapi juga pada akhirnya mereka itu apa? Juga memberontak kepada Tuhan sehingga dibuang ke Babel. Nah, tapi di sini Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya karena apa? Di situ adalah dinastinya Daud, yang dimana melalui dinasti Daud ini Tuhan sudah bernubuat melalui Yakub pada Kejadian 49 ayat 10, bahwa tongkat kerajaan ini tidak akan beralih dari suku Yehuda sampai nanti yang berkuasa atasnya itu datang, yaitu Sang Mesias. Dan kemudian Allah juga berjanji kepada Daud bahwa tahtanya akan digenapi secara sempurna, dan tahtanya itu akan kekal selama-lamanya seperti yang ditulis dalam 2 Samuel pasal 7. Nah, setelah yang di utara ini gak mau bertobat, terus menerus melawan kepada Tuhan, kemudian melalui Nabi Amos ini memberikan teguran-teguran, dan pada akhirnya kitab Amos berakhir dengan janji kepada Israel yang tidak akan dimusnahkan sama sekali. Coba Anda bayangkan, Israel itu sudah melawan Tuhan, menyembah ilah-ilah asing, masih juga dikasih kesempatan. Kesempatannya di mana? Kita baca Amos 9 ayat 11-12. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Maksudnya apa? Pondok Daud telah roboh, mereka tidak setia seperti Daud nenek moyang mereka. Nah, kita teruskan. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangun kembali seperti zaman dahulu kala. Ayat 12. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan hal ini. Nah, Israel sudah runtuh, hilang. Tapi gimana cara pemulihannya? Wah, ini kayaknya ini gak benar nih. Nubuat ini tetap ada. Anda tahu, ketika Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus menghabiskan masa kecilnya di mana? Di daerah mana? Israel Utara loh, bukan di selatan. Bayangkan Allah yang inkarnasi menghabiskan hidupnya pada masa kecilnya itu di Israel Utara, yang saat itu semuanya memberontak kepada Tuhan. Nah, dan di situ ada satu kota yang namanya Kapernaum, Kefar Nahum bahasa Ibraninya. Apa artinya kafar? Dari kata kafar ini membentuk kata Inggris, ya. Kata Ibrani kafar membentuk kata Inggris cover. Cover, penutup. Kenapa kok ditutupi? Kesalahanmu aku tutupi. Artinya apa? Penebusan. Kemudian ada kata Nahum. Nahum itu apa? Dari kata Noah, nah, artinya memberikan penghiburan. Dan kata nah ini, ya, itu bisa dibalik menjadi hen itu kasih karunia. Nah, jadi kata Kapernaum ini adalah penebusan yang memberikan kelegaan, atau penebusan oleh karena kasih karunia. Jadi apa yang terjadi di dunia ini, apa yang diberikan oleh Tuhan, semuanya tidak akan lepas dari apa tadi? Kasih karunia. Nah,
Sekarang kita masuk pada ayat yang menjadi tema di gereja ini untuk bulan Januari ini. Amos 9 ayat 13-15 kita baca. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur, penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Abundant grace. Ya. Kamu akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan didiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan mencabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Ya. Jadi di sini kepada bangsa yang sudah melawan Tuhan, Amos tetap memberitakan apa yang menjadi janji Tuhan, yaitu apa? Pemulihannya. Israel pada akhirnya akan dikembalikan kepada Tuhan, dan disitulah Tuhan menggenapinya. Tuhan menyapa sendiri Israel Utara dengan hadirnya Dia di Galilea. Yesus Kristus dan murid-muridnya dikenal sebagai orang-orang Galilea. Dan bukankah di Galilea, Israel Utara, dahulu tempatnya segala macam maksiat di bumi, termasuk penyembahan ilah-ilah asing. Nah, tapi apakah yang disebutkan dalam Amos pasal 9 ayat 13 dan 15 ini adalah sekedar nubuat tanpa syarat? Tentu ada syaratnya, ya. Jadi setiap kali pemenuhan nubuat itu ada syaratnya untuk mewujudkan kasih karunia yang besar itu. Walking in abundant grace juga bermakna abundant grace yang hanya dapat diraih by walking. Ya, walking in abundant grace yang hanya diraih dari walking. Ya, walking around with God. Kita mengikuti hukum-hukum Allah sebagai jalan hidup kita. Jadi kita tadi sudah belajar tentang walking yang berhubungan dengan halakah, jalan hidup yang berdasarkan firman-Nya, ajarannya, hukum-hukumnya. Suatu perjalanan yang dinamis, bukan statis. Kalau Anda ingin meraih kasih karunia, bukan dengan duduk-duduk, tapi apa tadi? By walking around with God. Nah, berkat hanya mengikuti orang-orang yang berjalan, bukan yang duduk-duduk, bukan yang leyeh-leyeh. Nah, sekarang terakhir, ya. Grace involve faith. Kasih karunia itu pasti otomatis melibatkan faith. Apa sih faith itu? Faith, iman. Ada iman dan percaya. Apa bedanya iman dan percaya? Iman dan percaya keduanya sama saja. Ya, keduanya sinonim. Yang membedakan adalah iman itu kata benda, percaya kata kerja. Jadi iman dan percaya sama saja. Dan itulah langkah-langkah kita by walking untuk meraih abundant grace. Nah, grace involve faith. Amos 9 ayat 13-15 ini mendorong bangsa Israel untuk terus-menerus melakukan pembaharuan di sepanjang perjalanan hidup mereka. Dan kita yang mendengar firman itu saat ini, kita sebagai murid-murid Kristus, ya, Kristus dalam bahasa Yunaninya Kristos. Dan para murid Kristus ini disebut sebagai Kristianos. Kapan murid-murid Kristus itu pertama kali disebut sebagai Kristianos? Ada yang masih ingat? Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Pertama kalinya murid Kristus disebut sebagai Kristianos di Antioquia.
Apa sih artinya Kristianos itu? Kristianos adalah bentuk diminutif. Bentuk diminutif dari kata Kristos. Apa itu bentuk diminutif? Bentuk kecil. Nah, misalnya ada dog. Dog itu besar, untuk anjing besar. Anjing kecil apa? Papi. Nah, jadi kalau Kristos itu adalah bentuk besarnya, berarti Kristianos ini adalah bentuk kecilnya. Jadi artinya apa? Anda semua adalah Kristus-Kristus kecil. Mesias-Mesias kecil. Kalau kita mengikut Sang Mesias, mengikut Kristus, kita dengan sendirinya menjadi Mesias-Mesias kecil. Kenapa kita disebut sebagai Mesias-Mesias kecil? Karena kita sebagai murid-murid Kristus memberikan berita sukacita kepada dunia dengan saksi kehidupan kita sehari-hari. Jadi saksi itu bukan cuma ketika berdiri di mimbar, enggak. Kehidupan Anda sehari-hari menjadi saksi bagi orang-orang sekitar Anda. Anda punya toko, punya pegawai, ya. Agen-agen yang ngirim barang, oh, Bapak yang punya toko ini baik. Gereja di mana dia? Oh, Mawar Sharon. Saksi yang baik. Sebagai murid Kristus. Anda sebagai direktur. Anda memberikan suatu penyampaian kasih setiap hari di depan pegawai-pegawai Anda. Anda menjadi Kristus-Kristus kecil yang memberitakan kasih karunia Allah melalui Anda semua. Jadi kita semua berkewajiban memberitakan berita kasih karunia kita yang besar itu. Dan kasih karunia ini harus kita hidupi setiap hari dengan tingkah laku kita sehari-hari. Baik sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai pimpinan, sebagai bos, sebagai mandor, sebagai apa saja. Sebagai seorang bawahan. Dan nanti bos Anda yang belum mengenal Tuhan, dia akan mengenal Tuhan melalui perlakuan Anda setiap hari. Di sini Anda sudah bersaksi. Dan marilah kita sebagai Kristus-Kristus kecil, sebagai Mesias-Mesias kecil, dengan iman kita mengalahkan dunia yang jahat ini dengan iman kita. Kita tutup dengan satu ayat, 1 Yohanes 5 ayat 1-5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Anda tahu jawabannya. We are. Sebagai Kristus-Kristus kecil. Sebagai Mesias-Mesias kecil. Pengikut Sang Mesias Allah yang inkarnasi ke bumi. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sungguh indah Engkau telah memberikan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah kepada kami semua. Dan kami berjalan di dalamnya. Tuhan, kami tidak pernah berjalan sendirian, tetapi kami berjalan bersaut-sautan dengan Engkau. Walking around with God. Terima kasih untuk pengajaran-Mu. Terima kasih kami semua digembalakan di gereja yang sungguh memberikan pengertian kepada kami semua untuk memahami kasih karunia-Mu yang besar. Beshem ha'af, ve'haben, ve'ruach kodes, ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin.